Assalamualaikum Pak Ustadz. Terdengar suara saya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam, wasallam. pada Waalaikumsalam Katu. keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, Terdengar? sebelumnya mohon maaf, mohon di mute dulu ya. Ini karena tadi mohon udah telat, jadi mohon diperhatikan dulu ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk kita semua yang khususnya yang telah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dan bisa memahami dengan baik. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang biasa hadir, yang pada malam hari ini belum hadir. Semoga apabila ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Dan apabila ada yang memiliki urusan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah. Alamin. Oh, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Maliki Yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim. alaihim. Ghairil Ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin Amin. ya rabbal alamin. Alamin. Baik, semoga dengan dibacakan surat Al-Fatihah, sholawat dan doa menjadi wasilah kita diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, saya akan absen dulu. Bu Julaiha, apa kabar? Bu Aida, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Takdir, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik Ustaz. Bu Yuniarti, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bu Aminah, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Pak Saipudin, apa kabar? Alhamdulillah.
ini siapa nih? Aceng ya. Aceng, apa kabar Aceng? Pak Sutanto. Nah, ini salam kenal. Mungkin baru bergabung ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Dari mana Pak Sutanto? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Tinggal di mana Pak Sutanto? Di Bengkulu. Masya Waduh. Allah, jauh. Gila, jauh Dapat info dari mana Pak? Dapat info dari grup gitu, grup Matrik tuh. banget buat Oh, ini. baik ya. Selamat bergabung ya Pak. Iya, Alhamdulillah. Makasih, Ustaz. Ya, kajian kita ya untuk yang baru bergabung seperti Pak Sutanto ini bersifat free dan sistemnya bisa aktif atau pasif ya. Aktif aktif diskusi. Kalau pasif jadi mustami, jadi pendengar saja, jadi pilihan, jadi bebas ya. Jadi pendengar saja boleh, ikut aktif, interaktif juga boleh. Baik. Karena sudah waktunya tadi terlambat ya, jadi saya langsung saja untuk materi malam ini kita akan mengulang materi pada pekan lalu, yaitu pembahasan satu kata pada penggalan surat Al-A'raf ayat 190, di mana kita pada saat ini masih di materi bab 6 ya. Buku Manhaji ini bab 6 temanya tentang fiil ya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah punya bukunya itu di jilid 1 di bab 6 itu kita temanya tema fiil. Dan di tema fiil itu banyak sekali contoh-contoh ayat yang di dalamnya ada kalimat-kalimat bahasa Arab yang bertemakan fiil. Sampailah kita pada satu ayat yaitu surat Al-A'raf ayat 190, di mana pada ayat 190 ini dimulai kata yang ada fiilnya yaitu kata atahuma ya. Jadi setelah falamma itu ada ata ya. Nah, kita akan bahas ulang di mana pekan lalu sempat kita bahas tetapi memang belum saya sederhanakan. Semoga untuk malam ini bisa saya sederhanakan. Sudah saya terjemahkan kaidah-kaidahnya tapi mohon maaf belum saya share ya, belum saya share di grup ya. Ya, seperti Pak Sutanto nanti kalau mau bergabung di grup ya, silahkan nanti catat nomor WA-nya di chat ya. Nanti biar saya masukkan ke grup. Karena materi-materi selain di buku, materi tambahannya itu nanti saya share di grup seperti itu ya. Kita akan langsung bahas saja untuk kata kerja ata ya. Jadi ini mohon bersabar karena kaidahnya memang cukup panjang dan ini sebenarnya nanti berlaku untuk semua fiil mu'tal akhir ya, semua fiil yang huruf terakhirnya huruf illah ya. Jadi kalau ada kata kerja ya, kata kerja atau dalam bahasa Arabnya fiil. Jadi dalam bahasa Arabnya fiil, bahasa Indonesianya kata kerja. Kata kerja. Ya, kata kerja itu di dalam bahasa Arab ya terdiri daripada huruf-huruf hijaiyah. Nah, nah, di antara huruf hijaiyah itu ada yang disebut dengan huruf illah ya. Dari mulai alif, batasa sampai jim sampai ha, ya ya. Jadi dari semua huruf hijaiyah itu ada 3 huruf yang disebut dengan huruf illah. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf wawu, yang ketiga huruf iya. Ya. Jadi ada huruf illah 3, yang pertama huruf alif, yang kedua huruf wawu, Ya. yang ketiga huruf iya. Atau kalau dalam hukum tajwid ini termasuk huruf matobi'i
ya. Jadi huruf matobi'i itu dalam ilmu tajwid, kalau Tapi mata dalam bahasa Arab, dalam kata kerja bahasa Arab ilah ya. itu disebutnya huruf illah. Ya. Huruf ilah dalam kata kerja ilah. Ya, Ba. Ilat ya Pak Ustadz. ya. Kemudian huruf illah ini di dalam fiil dia bisa di huruf pertama atau begini. Dalam bahasa Arab, kata kerja itu minimal huruf hijaiyah 3. Ya. Jadi huruf hijaiyah yang tersusun untuk sebuah fiil itu minimal 3 huruf. Ya. Atau kata kerja atau fiil dalam bahasa Arab itu minimal terdiri daripada 3 huruf hijaiyah. Jadi kalau ada satu kata jumlah huruf hijaiyahnya ada 3, maka itu bisa dikategorikan termasuk fiil. Walaupun belum tentu fiil. Kemudian dari 3 huruf itu bisa jadi ada huruf ilah. Ya, huruf ilahnya bisa di awal, bisa di tengah, atau di nomor 3. Ya. Nah, yang akan kita bahas adalah huruf ilahnya yang di akhir, yang nomor 3. Ya. Seperti contoh di sini, ata. Ya. Jadi huruf pertamanya ini kan hamzah. Perhatikan, huruf pertamanya hamzah. Ata. Ini beda dengan alif ya. Ata. Kalau alif itu nggak ada kepalanya. Ya. Kemudian yang keduanya huruf ta, gitu kan. Dan yang ketiganya itu huruf alif lagi. Ini disebutnya alif bengkok. Ya, disebutnya alif bengkok. Ya. Karena kalimat ata ini terdiri daripada 3 huruf, ya, hamzah, ta, sama alif, maka ini termasuk fiil. Baik. Bapak Ibu sekalian, mohon di mute dulu ya mic-nya. Nanti kalau pas diskusi baru kita buka ya. Agar tidak ada suara-suara yang masuk dari yang lain ya. Seperti itu. Nah, untuk kata kerja ata ya, ini asluhu atau asalnya itu dari kalimat ataya. Perhatikan. Jadi kata ata itu asalnya dari ataya. Jadi huruf alif yang ketiganya ini, ata, kan alif ya, alif bengkok, itu asalnya huruf iya. Asalnya huruf iya. Jadi ata itu asalnya ataya. Ya, huruf terakhirnya itu huruf iya. Kemudian dari huruf iya ini, ya, nanti berubah jadi alif. Ketika berubah jadi alif, maka tulisannya jadi ata, ya, alif bengkok. Ya-nya titiknya hilang. Kalau dalam kalimat yang serupa, itu ada 2 kalimat yang mirip tapi cara pengucapan dan cara penulisan beda dikit. Seperti Ali sama Ala. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib, Ali itu ada titik iya-nya. Tapi kalau Ala itu enggak ada titiknya, itu terakhirnya alif bengkok namanya. Seperti itu. Kemudian kaidahnya nih saya bacakan ya, kaidahnya sambil dilihat di layar. Al-fi'lul madhi as-sulasi. Fi'il madhi yang 3 huruf. Saya ulangi. Al-fi'lul madhi as-sulasi. Fi'il madhi yang 3 huruf. Apa itu fi'il madhi?
Bagi yang baru bergabung atau juga yang mungkin sudah lama tapi mungkin masih lupa-lupa ingat, fi'il madi adalah salah satu jenis fi'il yang bermakna masa lalu, ya, kata kerja yang secara waktu itu sudah berlalu. Di dalam bahasa Arab, fi'il atau kata kerja itu terbagi tiga. Ya, terbagi tiga sesuai waktunya. Masa lalu, masa sekarang, kemudian Perintah. masa sekarang dan akan datang. Kemudian yang ketiga perintah. Perintah. Amar. Ya, fi'il amr. Kalau masa lalu itu namanya fi'il maldi. Kalau Sekarang masa mudare. sekarang dan akan datang disebutnya fi'il Mudare. mudhari. Kalau perintah namanya fi'il amr. Fil amar. Nah, sekarang di sini al-fi'lul madhi as-sulasi, fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau as-sulasi yang 3 huruf. Belajar mah. Nih, sudah. Ya. Ya. Jadi kata kerja fi'il madhi. Mohon didengarkan dulu ya, biar suaranya tidak ini. Kata kerja bentuk lampau yang 3 huruf, fi'il madi as-sulasi, ata. Jadi ata ini fi'il madi, bentuk lampau. Dan hurufnya ada 3. Hamzah, ta, sama alif. Ya, hamzah, ta, sama alif. Asluhu, asalnya itu ataya. Ya, asalnya ataya. Wa qallabnal ya'a, kemudian kita rubah huruf ya huruf ya yang ketiga ini kita rubah al-waqi'ata yang berada fi akhiril fi'li, di akhir huruf, di akhir kata kerja. Jadi huruf ya yang berada di terakhir huruf kata kerja, ya, itu dirubah ila alifin, kepada huruf alif. Kenapa dirubah kepada huruf alif? Litaharrukil ya'i, karena huruf iyanya berharokat. Ataya, ya, iyanya berharokat fathah. Wan fitahi ma qablaha. Dan huruf sebelum ia itu berharokat fathah, yaitu huruf ta, ya. Jadi huruf ianya berharokat, kemudian sebelumnya huruf ta berharokat fathah. Jadi kalau ada kata kerja yang 3 huruf, ya, fi'il madi yang 3 huruf, huruf terakhirnya itu huruf illah berharokat, ya. Kemudian sebelumnya berharokat fathah, maka huruf ilahnya dirubah kepada alif. Kenapa? Karena ada kaidah seperti ini. Ya, ada kaidah lil qaidatil qailati, karena ada kaidah yang mengatakan, lanjutkan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak Ustadz. Ada pertanyaan yang lain? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kaidahnya. Idza taharraka harful illati wan fataha ma qablahu, apabila huruf illah berharokat. Jadi huruf ketiganya huruf ilah berharokat. Huruf ilahnya apa saja, ya, mau mau iya, mau wawu, ya. Kemungkinan cuma 2, ya, iya sama wawu, ya. Karena kalau alif berharokat nanti jatuhnya bukan alif tapi dia hamzah. Jadi kita kerucutkan lagi, ya. Idza taharraka harful illah, berarti huruf wawu sama iya. Wan fataha ma qablahu, dan sebelumnya hurufnya berharokat fathah. Wajaba qalbu harfil illah, maka diwajibkan
merubah huruf illah ila alifin kepada huruf alif. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya di bawah nih di bagan ata asa asluhu ataya, huruf terakhirnya huruf iya berharokat dan sebelumnya huruf ta berharokat fathah, maka huruf ianya dirubah kepada alif, maka jadilah ata. Seperti itu. Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Baik. Masih mikir. Masih mikir. Oke. Jadi ata itu ata asalnya ataya. Hmm. Kenapa ataya? Nanti kita kembali ke bagan ya. Kita akan jelaskan lagi. Nah, iyanya ini kenapa jadi ata? Karena huruf iyanya ini berharokat dan sebelumnya berharokat fathah, maka huruf iyanya dirubah jadi alif. Kita lanjutkan dulu ya. Kemudian, nah di ayat itu kan ata, A-nya kan panjang ya. Falamma atahuma ya kan? Ya, dua. Itu kan hamzanya panjang. Ya. Nah, kenapa jadi panjang? Nah, ini kaidahnya begini. Dia panjang karena asalnya dari ataya ya. Dari ataya ini itu dinaikkan wazan sorobnya ya. Ataya ini kan wazan sorob dasar ya. Wazan sorob yang 3 huruf ya, yang sulasi. Dinaikkan ke wazan di atasnya ya, wazan sulasi mazidnya, wazannya itu af'ala. Nah, wazan af'ala ketika dipraktekkan ke ata jadinya ataya. Nah, ini ataya seperti itu. Nah, kaidahnya summa sognal fi'lal madi as-sulasi. Kemudian kita bentuk fi'il madi yang 3 huruf ataya ala wazni af'ala, kepada wazan af'ala. Ataya ini kan wazannya fa'ala. Dari wazan fa'ala kepada af'ala. Ini namanya wazan lanjutan atau wazan sulasi mazid ya, kalau di dalam istilah sorobnya. Fa'asbahal fi'lu ala hadihil hayati ataya. Gitu. Jadi dari ataya karena dinaikkan ke wazan af'ala maka jadinya ataya. Seperti itu. Sulasi majid ya Pak Ustaz ya? Ya, sulasi mazid dengan 1 huruf ya. Jadi 3 tambah 1 jadi 4 huruf. Tambah 4 huruf, 3 ditambah 1. Iya, 3 tambah 1 totalnya 4 huruf ya. Namanya sulasi majid. Sulasi mazid ya. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjut dulu. Summa qallabna al-ya'a fi akhiril fi'li ila alifin. Ataya sama dengan sebelumnya ya. Ataya huruf terakhirnya kan ya berharokat dan sebelumnya taknya juga berharokat, maka iyanya dirubah kepada alif, jadinya dari ataya menjadi ata, seperti itu. Fa'asbahal fi'lu ala hadhil hayati ata. Dari ataya kemudian wazannya dinaikin jadi ataya, kemudian dari ataya menjadi ata, seperti itu. Bisa diikuti? Ustaz. Ya. Ada pertanyaan? Baik. Kemudian dari akta summa qallabnal hamzah atsaniyah as-sakinah ila alif. Nah, perhatikan. Akta ini kan ada 2 hamzah ya. Akta ada 2 hamzah ya. Nah, 2 hamzah ini
ada kaidah kalau ketemu dua hamzah, maka hamzah yang kedua yang sukun dirubah kepada alif. Gitu kan. Akta, ini kan perhatikan di atas nih. Akta, kan ada dua hamzah. Hamzah yang keduanya sukun. Nah, kaidahnya kalau ada dua hamzah dan yang keduanya sukun, maka hamzah yang kedua dirubah kepada alif. Seperti itu. Jadi ata. Nah, jadi kayak ata gitu kan. Atau. Nah, kemudian ada kaidah lain kalau ada hamzah dan alif, maka digabungkan. Ya, alifnya digabungkan kepada hamzah dan hamzahnya dikasih harokat panjang, jadinya ata. Seperti itu. Ata. Maka jadilah harokat terakhirnya seperti ini. Mana? Nah, seperti yang mana kok belum muncul. Nah, yang terakhir nih, ata ya. Gitu. Ata. Huruf bengkok. Alif apa harokat? Eh Gini, kembali ke perhatikan. Ini kan ata ya. Ata hamzahnya ada dua. Iya. Hamzah yang kedua sukun. Mm-mm. Kaidahnya kalau ada dua hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua diganti alif. Diganti alif. Nah, setelah diganti alif, ada kaidah dalam imla itu ada namanya kalau satu huruf bersamaan itu bisa diidghamkan namanya ya, diidghamkan. Maka dimasukkan alifnya ke hamzah dan supaya ada tandanya maka hamzahnya dipanjangkan seperti itu. Bisa dipahami? Hamzahnya dipanjangkan. Maksudnya ini apa harokatnya apa ya Pak Ustadz? Iya, harokatnya dipanjangkan seperti apa harokat apa Iya. kayak mad wajib seperti itu. Mad wajib ya. Ya, Yang kayak ini mad yang apa? wajib. Jadi yang seperti alis itu, Bu. Iya yang seperti alis. Nah, Dibilang kita malis bengkok. iya. Nah, alis Bengkok. itu, harokat alis itu untuk hamzah itu menunjukkan hamzahnya ada dua. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi berarti enggak sukun ya Pak? Enggak tasdid ya Pak Ustadz ya? Enggak tasdid. Heeh. Dipanjangkan saja. Jadi panjangan aja ya Pak ya. Iya. Oh, Yang tasdid, dua. Jadi dua. itu kalau memang guna, misalkan Mm-mm. huruf jermin ketemu ma, Mm. ya. Oh, Kalau huruf berarti dua kayak mat gitu ya Pak Ustadz ya? ya, jadinya dua Maksudnya ketukan. ya, dua ketukan ya. Iya. Hmm. Jadi dua ketukan. Ah, Dua ketukan itu menunjukkan ada dua huruf, Bu. Iya, dua huruf ya Pak Ustadz. Iya, seperti itu. Matobi, Ya. ayun. Nah, kemudian singkatnya begini. Kembali ke bagan ya. Yang Ya. biasa kita pelajari. Mohon perhatikan di layar. Ata, gini. Asalnya ataya. Yang 3 huruf ya. Ya. Kenapa harus muncul ya-nya? Karena wazan sorob itu wazan dasarnya fa'ala. Ya. Wazan sorob, wazan dasarnya fa'ala. Gitu. Maka agar huruf ketiganya itu huruf lamnya berharokat, maka ata ya huruf ilahnya harus dikasih harokat gitu. Karena kalau nggak berharokat nanti nggak sesuai dengan wazan. Coba. Bukan sesuai dengan pahala ya. Iya, kalau ata wazannya apa? Pahala. Itu Pa'a. aja. Iya, pa'a ya. Pa'a gitu kan. Ya. Tapi kalau ata ya jadinya wazannya fa'ala. Ya kan? Karena hamzanya fathah sesuai dengan huruf fa. Huruf tanya fathah sesuai dengan huruf ain. Huruf ya-nya fathah sesuai dengan huruf lam. Lam. Gitu. Ataya fa'ala gitu.
Nah, fiil ata itu kalau di kamus ada di kamus Al-Munawir ada di halaman 6 ya. Mm-mm. Stripnya kasroh. Berarti kalau stripnya kasroh, wazannya fa'ala yaf'ilu. Lalu. Maksudnya apa? Strip kasroh ini adalah untuk harokat huruf tengah. Ya, huruf kedua, yaitu huruf ta. Atau wazannya huruf ain. Jadi kalau di wazan itu huruf ain, itu huruf ainnya ini fa'ala, di fi'il mudhari'nya jadi kasroh. Jadinya Kasroh ya. yaf'ilu. Iya. Gitu. Nah, Taf'ilu. kalau di fi'il ata itu huruf ta yang jadi kasrohnya di fi'il mudhari. Jadinya ataya ya tiu. Tilu. Gitu. Ataya ya tiu. Ataya ya tiu. Ya tiu. Jadi kalau dibuka huruf ilahnya ataya ya tiu jadinya fa'ala ya ilu. Sesuai Tilu. kan? Iya. Gitu. Kemudian tadi kan kita sudah belajar asalnya ataya ini berubah jadi ata ya. Jadi yang penting sudah ketemu dulu wazannya fa'ala ya. Fa'ala yaf'ilu. Ketika kita sudah ketemu wazannya fa'ala yaf'ilu, maka kita lihat di bab 2, Bapak Ibu sekalian, di bab 2 di buku Sorob ya, halaman 2 atas. Silakan dibuka. Ya, udah. Nah, itu kan di bab 2 Al-Babusani ada bawahnya itu fa'ala yaf'ilu, ketemu? Ya, udah. Oke. Nah, coba lihat yang sama fiilnya dengan ata, ada nggak? Saro. Saro, ya kan? Jadi Ya. huruf ketiganya alif bengkok ya. Ya. Nah, karena sudah ketemu saro, maka ataya ini kita kembalikan ke atas sesuai dengan kaidah yang tadi kita pelajari di atas. Bisa dipahami? Ya. Fa'ala yaf'ilu. Iya, gitu kan. Tadi kan ata asalnya ataya. Huruf iya-nya itu berharokat. Sebelumnya taknya berharokat, maka ya-nya dirubah kepada jadi alif. Jadinya ata, gitu kan? Nah, ata ternyata di bab fa'ala yaf'ilu adanya kesamaan dengan saro, ya. Saro. Nah, maksudnya ata kalau kita mau mentasrif, ya mau merubah kata ata sesuai dengan sorob, itu disamakan atau dikiaskan dengan saro. Saro. Bisa Saro ya. Saro, yas, Ya, Yasri. seri. yasri. Yasro. Yasro ya. Nah, kemudian perhatikan sedikit lagi. Di bawah ini saya ada tulisan fi'il mu'tal nakis. Fi'il muhtana nafis. Yang di layar, yang paling bawah nih. Fi'il ya. Fi'il mu'tal nakis. Nah, nafis. ini maksudnya adalah ini ata, fi'il ata, termasuk jenis fi'il mu'tal nakis. Oh. Apa itu fi'il mu'tal nakis? Ata itu fi'il. Mu'tal karena ada huruf illah. Lah, di akhir ya? Nah, kemudian nakis karena huruf ilahnya di akhir. Di akhir. Oh iya ya. Gitu. Jadi kalau ada fi'il, huruf ilahnya di akhir, itu disebutnya fi'il mu'tal nakis. Fi'il mu'tal nafis. Bisa dipahami? Oke, saya buka diskusi dulu. Yang lain, yang merasa kesulitan, mohon disampaikan. Ya Ustaz, menanya Ustaz. Silakan, Pak Takdir. Ya, ini ata. Ini kan kita melihatnya huruf ilatnya yang terakhir. Iya, Tapi dia sendiri kan hanya yang depannya itu kan juga hamzah. Jadi iya. maaf, iya. Mana nyebutnya itu bisa dua kemungkinan kan. Bisa dari mafhumnya atau dari mutal akhir. Oke. Mahmud kan salim.
Bisa nih, iya Ustaz. Ya, jadi di sini untuk istilah ya, untuk istilah Pak Takdir ya. Iya, Ya, untuk penyebutannya. untuk istilahnya karena memang antara mahmuz dengan mu'tal itu tidak bisa digabung, maka diambil Ya. yang paling rendah yaitu mu'talnya, Pak. Maksudnya paling rendah apa Ustaz? Karena gini, Pak, yang fiil yang paling tinggi itu fiil sahih. Iya, Nah, dan fiil sahih itu derajatnya paling tinggi sahih salim. Jadi urutannya tuh fiil sahih salim, kemudian nanti fiil sahih mahmuz, ya kan? Kemudian nanti iya. fiil Maaf, maaf. mudhoaf sama lafif ya. Eh, Belum Pak Ustadz, baru Afif. belum ya? Oh enggak. Saya ulangi. Fiil ya. Jadi urutan urutan ininya ya. Yang pertama itu fiil. Di bawahnya fiil Fiil. itu fiil sahih. Nah, Fiil fiil sahih. sahih itu di bawahnya fiil sahih salim. Sahih Nah, salim. nah, di bawahnya salim itu nanti ada mudhoaf sama mahmuz, ya kan? Nah, Mudhoaf setelah sama itu baru fiil mu'tal. fiil Ya, muqtal. fiil mu'tal ya. Nah, di bawahnya Fiil fiil muqtal. mu'tal ini ada bagiannya yaitu fiil mu'tal misal kalau huruf ilahnya di awal. Kemudian Misal. fiil mu'tal ajwab kalau huruf ilahnya di tengah. Fiil muqtal. Ajwal. Ajwab, Ajwal. Apa? ajwab. Ajwab. Eh, Di tengah. Huruf tengah. ilahnya tengah ya, Pak? Kemudian setelah itu baru yang huruf ilahnya di akhir, yaitu Nafis. mu'tal Ya. nakis. Muqtal nafis ya. Fiil Nakis. muqtal nafis. Nah, itu kalau kalau Nafis. kalau di sorop perhatikan ya, di buku sorop coba Bapak Ibu sekalian masih buka buku sorop ya. Iya. Nah, coba perhatikan di bab 2 ya, yang halaman 4 itu, yang bab asani fa'alayab ilu sampingnya ada kata sohih, ketemu nggak? Iya, Ya. Iya, ada. sahih. Jadi Ya, urutannya sahih. tuh, perhatikan urutannya. Sohih, kemudian mudhoaf, ya kan? Iya, Nah, Mudhoaf itu mana sih? adalah masih fiil Oh sohih, iya. ya kan? Mudhoaf ya. Nah, setelah fiil sohih Sahih baru fiil mudhoaf. mu'tal, ya kan? Fiil mu'talnya dimulai dari misal wawi, ya. Jadi huruf yang pertama huruf ilahnya. Wa'ada. Wa'ada kan huruf ilahnya huruf pertama huruf wawu kan? iya. Nah, karena wa'ada huruf ilahnya huruf pertama wawu disebutnya fiil mu'tal misal wawi. Apa? Muqtal wawi. Fiil Iya, mu'tal diawali dengan wow. misal wawi. Ketemu nggak di buku sorop? Iya, ketemu. Nah, Muqtal wawi mana sih? di Muqtal bawahnya wawi. mudhoaf. Iya, mudhoaf. Nah, Mudhoaf. nah, Iya. Bawahnya misal nah, wow. Iya, di iya. bawah, Iya. di bawahnya mudhoaf Misal itu ada wawi. Iya. misal Benar. wawi. Ketemu? Iya, iya. Iya, ketemu. Sudah ya. Apa yang dimaksud dengan misal wawi? Yaitu Uang ada wow. misal yang huruf pertamanya huruf ilah. Ya. Ila wawu. Wa Wawu. ada. Huruf pertamanya huruf ilah kan? Iya, iya. Iya, wa. Nah, karena huruf ilahnya huruf wawu, makanya disebut misal wawi. Gitu. Misal itu fi'il mu'tal huruf pertamanya ilah, wawi itu karena huruf ilahnya huruf wawu gitu. Awal. Iya. Apa? Iya, benar. Nah, kemudian di bawahnya misal ya'i apabila huruf ilahnya di awal huruf ya. Iya. Awal. Yasaro, huruf pertamanya huruf ya kan? Iya. Nah, setelah misal baru ajwab bawahnya. Iya. Kan? Iya. Ajwab Nafis. ya'i karena Nafis. saro. Naro, iya. Nah, saro kenapa ya'i? Karena di fi'il mudhari'nya ada huruf ya, yasiru, Di ada iya akhir. kan? Ya, ayahnya di akhir. Nah, ya, jadi ketahuan saro itu alifnya asalnya ya, yasiru, ya kan? Maka disebutnya ajwab ya'i.
Baru setelah itu nakis, ya kan? Nakis. Nakis ini adalah huruf ilah yang terakhir, gitu kan? Setelah itu baru kalau ada huruf ilah yang dua, lafif. Bawahnya ketemu lafif. Ya. Lafif. Nah, lafif itu kalau huruf ilahnya dua, ya. Waqoh huruf ilahnya dua kan? Ya. Huruf ilahnya Nah, pertama wa sama teralif, yang ketiga huruf alif kan? Ya. Wa dan ya. Nah, maka disebutnya lafif mafruk. yang mana sih? Di Itu Bawah di bawah. di bawahnya. Bawahnya nakis. Bawahnya nakis. Itu di bawahnya oh, nakis ada lafif mafruk. Ketemu ya? Jadi kalau fiil ada dua huruf ilah dan huruf ilahnya di huruf pertama dan ketiga disebutnya oh, lafif mafruk. Kemudian yang terakhir lafif makrun apabila dua huruf ilahnya bergandengan. Misalkan huruf pertama sama kedua atau huruf kedua sama ketiga. Seperti syawa. Syawa itu kan huruf ilahnya dua dan ketiga. Waw dengan alif ya. Ya, ya, benar. Maka disebutnya lafif makrun. sawah. Nah, dari urutan ini akan ketahuan ya kan? Karena ata ini ada huruf hamzah, ya sebenarnya bisa disebut mahmuz, ya kan? Tetapi karena juga ada huruf ilah, maka diambil yang paling rendah, yaitu huruf ilahnya. Maka kita kesampingkan huruf hamzahnya, mahmuznya, jadi fi'il mu'tal. Karena huruf ilahnya di akhir disebutnya naqis. Bisa diikuti. Eh, Buku sulapnya halaman berapa, Pak? Apa Ustaz? Al-Babu Sani ya? Iya, ya mungkin bagi yang baru ya, Pak Sutanto mohon maaf kalau belum bisa mengikuti karena emang nggak apa ya Mustami nanti kalau mau dengarkan rekaman yang lainnya ada ya di YouTube saya. ini Kak, Ya Pak, silakan. yang Al-Babusani kan yang kedua. Ya, Inilah contohnya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan berapa ini? Apa ini mungkin karena keterbatasan tempat, Ustaz. Jadi nggak semua dihitungkan. Padahal katakanlah ada yang mahmus apa itu atau sehingga nggak di itu apa karena keterbatasan tempat lalu nggak dicantumkan di sini. eh, Karena kalau ini saya kira ke kaidah ini kaidah apa? Ini kan karangan yang Jombang ini, Cebikan Jombang, siapa aja saya lupa namanya. Yang pengarangnya ini. Mungkin ada tempat sehingga yang mahmus nggak ter, tertuliskan di sini. Padahal seharusnya ada kan. ya Mahmus itu ada Pak, tapi Ya, permasalahannya yang sedang kita bahas ini kan bergabungnya Mahmus dengan huruf ilah Pak. ya betul. Jadi karena bergabungnya mahmus dengan huruf ilah, jadi yang diambil yang ilahnya, Pak. Karena Hmm. karena nggak bisa digabung antara fiil sohih dengan fiil mu'tal, gitu. Ya betul. Ata ini kan eh, kalau dilihat dari Hamzah itu kan mahmuz. Nah, mahmuz itu masuknya ke fiil sohih, Pak. Ya, Nah, kalau dikatakan fiil sohih, maka nanti huruf ilahnya jadi apa, ya kan? Gitu. Oleh karena itu, maka saya katakan diambillah yang paling rendah, gitu. Karena nggak bisa bergabung antara fiil sohih dengan fiil mu'tal. Kalau disebut fiil Tahu. mu'tal, sohih masuk ke dalam. Tapi kalau di fiil apa dibilang fiil sohih, Sahih. maka mu'talnya nggak Mutlak masuk tidak nanti. bisa Gitu. tidak masuk. Karena kalau disebut fiil sohih mu'talnya nggak masuk, sementara kalau disebut fi'il mu'tal sohihnya masuk, huruf sohihnya masuk, maka diambillah yang paling rendah itu fi'il mu'tal. Gitu, Pak. Kalaupun nanti ada mahmuz, ya benar-benar fi'il sohih Pak mahmuznya.
bukan bergabungnya huruf hamzah dengan huruf illah gitu. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Ya. Nanti kalau misalkan ketemu fiil yang mahmud, sahih, untuk bab sani mungkin Pak Takdir bisa kasih contoh ya. Kalau nemu, Ustaz. Ya kalau nemu. Yang penting bukan huruf ya, bukan nggak ada huruf ilahnya ya. Mahmud dan nggak ada huruf ilahnya. Atau siapa saja yang punya contoh silakan nanti. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi saya ulangi, mohon maaf ya. Nanti kalau memang ada yang belum paham, ya nanti bisa diulang-ulang rekamannya di YouTube ya. Baik, selanjutnya ya sedikit lagi dari tadi Ata sama dengan Saro ya. Saro Yasri. Nah, ini baru yang Ata ya. Sekarang yang hamzahnya panjang. Ata. Nah, yang Ata, nah, perhatikan di halaman setelahnya ya, di halaman setelahnya untuk Ata yang huruf hamzahnya panjang itu dari sulasinya Ata ya, ya dari Ata, Yati, Fa'ala yafilu. Kemudian naik ya wazannya ke aktaya yuktiu. Af'ala yuf'ilu. Dari af'ala yuf'ilu ya yaitu aktaya yuktiu jadilah akta. Ya, kenapa jadi akta? Tadi di kaidah yang sudah kita pelajari, ini kan ya-nya huruf ilahnya berharokat. Kemudian sebelum ia huruf tanya berharokat. Maka huruf ilahnya yang berharokat ini dijadikan alif ya, sesuai kaidah sebelumnya ya. Kemudian akta itu setara dengan adro ya. Nah, coba Bapak Ibu sekalian buka di halaman 16 di buku Sorob di halaman 16. Ya, Sudah buka halaman 16? sudah. Nah, di situ kan ada af'ala ya. Ya, ada. Nah, di halaman 16 itu kan 16 Ya, bawah, 16 atas, ya. 16 atas, Bawah, 16 Bawah, atas, Ustaz. bawah, Pak Ustaz. Af'ala. 16 atas, Af'ala Bu. yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu bawah. Sahih mudaf. Sahih mudah apa? Mudah, Mudaf ya. mudah. Iya, Mudah pun. itu adanya di halaman 18 bawah kan? Ini 16 ya? 17? 16 bawah. Itu af'ala, bawahnya halaman berapa? 16, ya 18 ya. 18 18 bawah. kan? Ya 18 ya, Pak Ustaz. Ya 18. 18. Atasnya Ya, 16 kan? ya, ya 16. Nah, ini Arabnya kita tulisan samakan dulu ya 18. halamannya ya. Ya, ya, ya 18 Nah, benar-benar. ya. Jadi itu kan halaman 18 bawah itu af'ala ketemu ya. Iya, ketemu. Ya, Af'ala yuf'ilu ya kan? ya. Hmm. Nah, aktaya yu'tiyu itu wazannya af'ala yuf'ilu. Dari Ya. aktaya jadinya akta yu'ti ya. Ya. Nah, akta yu'ti itu sama dengan adro yudri. Ada di halaman Ya. setelahnya. Hmm. Dibuka satu halaman. Hmm. 11 atas ya. Di halaman 18 atas itu kan Ya, ada. Aisaro, kemudian ajaba, abana, atau Iya. kemudian adro. Ya, Iya, ada Nah, adro. ketemu ya. ya. Adro, Jadi ya. akta itu kalau mau ditasrif disamakan atau dikiaskan dengan adro. Adro Yatri. Nah, perhatikan. Adro Yatri. Akta, adro, sama kan? Ya, Iya. Yu'ti, yudri, sama enggak? ya. Sama, Maksudnya dari segi jumlah huruf dan harokatnya sama ya? iya sama ya. Nah, gitu. Bentar, Ustaz. Apa Silakan. namanya? Halaman berapa, Ustaz? Pak Saipudin di halaman 20 bagian bawah, Pak. Ya.
Nah, kemudian lihat ke atas, yang halaman 18-nya di atasnya kan 18. Itu Ya, Ya. di bawahnya halaman 18 ada Aisaro. Ketemu, Pak? ya ketemu. Nah, terus turun ke bawah Jaga. berapa baris tuh? Ada Adro. Ya, ada. Ah, ya, ya. Nah, gitu ya. Jadi Akta, Yukti itu disamakan dengan Adro, Yudri Oh, kalau Yudri. kita mau mentasrif. Bisa diikuti? Bisa. Allah. Ya, ya memang belajar bahasa Arab seperti ini agak susah ya, tapi insya Allah pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak Ustadz nggak apa-apa. Ya, nah, yang penting sudah ketemu dulu ya. Iya. Udah. Hmm. Kalau Pinter sudah mah bonus Pak Nah, Ustadz. kalau sudah ketemu, mari kita praktekkan sorobnya ya. Nah, perhatikan Ya. pertama yang ata itu saro ya. Ya. Nah, saya bacakan mohon diikuti. Hmm. Saro yasri siroyatan. Silakan. Saroy. Allah ya Sri. Sri Siroatan. Siroatan. Masron sarin. Masron Masron Sarin. Sari. Kemudian untuk pil atanya ata yati ityanan. Ata Ata ya Yana. Yanan. Yanan. Maktan atin. Maktan atin. Matin. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Ada perbedaan nanti saya jelaskan. Kemudian Masriyun Isri Latasri. Mas Riun, Riun Isri, Isri Latasri. Latasri. Sri. Masron Misron. Masron. Misron. Ron. Nah, untuk pil atanya Maktiyun Ikti Latati. Maktiyun. Tiun Iti. Latanti. Maktan Mi'tan. Maktan. Mitan. Mitan. Baik. Dari semua perubahan ini yang paling beda yaitu di masdar. Bisa diperhatikan? Bisa. Nah, yang lain sama ya. Saro ata, yasri yati. Kemudian masron maktan, sarin atin. Masriyun maktiyun, isri ikti, latasri latati, masron maktan, misron mi'tan. Sama semua ya. Ya. Yang beda masdar, siroyatan, kemudian untuk ata ityanan. Ini yang paling beda. Ini kenapa beda? Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus untuk masdar ya, khusus untuk masdar itu wazannya tidak sama ya. Jadi untuk masdar wazannya tidak sama atau tidak bisa dikiaskan ya. Jadi enggak bisa 100% sama karena masdar itu wazannya simai. Apa itu simai? Setiap fiil punya wazan atau pola masdar masing-masing. Bisa Terus dipahami? maaf Pak Ustadz, Afwan Pak Ustadz. Jadi masdar sendiri artinya apa Pak Ustadz? Kalau Oke. ya masdar Masdar sendiri itu bisa diartikan juga kata benda. Oh, kata benda. Nah, masdar itu kata benda. Nah, untuk masdar di dalam bahasa Arab, dia wazannya tidak sama. Ya, berbeda dengan fi'il madi, fi'il mudhore, isim fa'il, dan yang lainnya isim maf'ul, fi'il amr itu bisa sama. Ya, bisa sama persis. Tapi kalau masdar, dia tidak sama. Karena setiap fiil punya pola sendiri-sendiri. Saro, masdarnya siroyatan. Kalau ata, masdarnya ityanan. Nggak ada tamar butoh kan? Itu. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau ada waktu saya akan jelaskan
Setiap bab ya, kan bab sorof itu ada 6 ya. Fa'ala yaf'ulu itu sampai fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu itu kan ada 6 bab ya. Setiap bab itu wazan pola masdarnya bisa sampai ada 10 pola. Gitu. Saya sudah buatkan materinya, nanti kalau ada waktu kita belajar ya. Ada pertanyaan? Maaf, Ustaz. Silakan. Ini sedikit Ustaz. Tadi sebutkan af'ala. Ya, Sebutkan Ustaz itu fiil sulasi majid. iya, Mungkin lebih pasnya fiil sulasi majid dengan tambahan itu. Biharfil, tambah satu huruf. Karena surat majid itu kan ada tambah satu, tambah dua, tambah tiga. iya, Bukan fiil sulasi majid aja kan. iya, Majid tambah satu huruf, tambah dua iya, huruf, tiga huruf. Mungkin lebih banyak Ustaz yang iya, pasnya. betul. Nah, baru setelah ini sedikit lagi nih yang adro ya. Satu halaman lagi saya bahas ya sebelum tutup Ya, ya. Ustaz. Karena tadi kan telat kita mulainya. Saya bacakan, mohon diikuti ya. Adro yudri idroan. Silakan. Halo. Adra, Yudri, Yudri, Idroan. Idro, Mudron mudrin. Terus putus. Putus-putus ya. Oke. Udro, Ya, internetnya berarti ini. Mudro, Kemudian akta Mudrin. yu'ti Mudrin. i'taan. Oke. Ya, soalnya Sepertinya gangguan ya. Jadi gini, Akta, sampai Yukti, i'taan, mu'tan, Ita, din. Ini kan adro akta ya. Akta ini kan af'ala. Af'ala itu perhatikan, saya kembalikan ke azan ya. Af'ala, ada berapa huruf nih af'ala? Halo? Af'ala, ada berapa huruf? 4. Ada 4 4. ya. Af'ala ini ada 4 huruf ya. Karena 4, ada 4 Ustaz. huruf, 4. maka disebutnya wazan sulasi mazid biharfin wahid. Saya ulangi. Af'ala, Af'ala. Af'ala ini kan 4 huruf ya. Ya. Karena 4 huruf disebutnya wazan sulasi mazid Apa, Ustaz? biharfin wahid. Jelas. Kok hilang? Iya, hilang ya? Iya, hilang. Hilang. Udah. Sinyal. Ya. Wajan, sulasi, bi Hilang, harfin. hilang, Hilang ya? Oh, hilang. hilang ya. Hilang. Tapi suara kedengeran, Pak Ustaz. Ada suara saya? Ada. Baik, ini Ulang. kayaknya ada gangguan ada. ya. Karena ada gangguan, nanti intinya ya, nanti insya Allah pekan depan diulangi lagi dikit ya. Oke, Pak. Ya, Karena ini ada gangguan, jadi biar nanti nyambung, pekan depan kita ulangi lagi dikit lagi ya. Nggak apa-apa biar paham lagi. Karena kalau begini Biar putus-putus gangguan. khawatirnya nggak paham ya. Ya, mohon maaf untuk malam ini karena ada gangguan, kita tutup dulu ya. Dengan hamdalah, istiqamah, dan kafatul Oke, majlis. Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka Astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.